Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video seputar keseharianku. Namanya seorang ibu rumah tangga pasti tidak jauh dari dapur. Inilah keadaan dapurku hampir setiap pagi selalu berantakan dan cucian piring tidak pernah absen ya teman-teman. Tapi kali ini selain cuci piring aku juga mau membuat salah satu minuman kesukaan anak lanang, yaitu susu kacang kedelai. Jadi kacangnya sudah aku rendam tadi ya. Nah, sambil nungguin kacang kedelainya mengembang dan juga sedikit melunak, sekarang aku mau mulai untuk mencuci piring. Karena kalau cucian piringnya dibiarin begini aja, berantakannya itu nggak ada selesainya ya teman-teman. Sekarang aku lap ini dulu ya. Ini bekas aku masak tadi pagi. Jadi tadi pagi menu masakanku adalah chicken katsu berikut dengan sausnya dan juga sedikit sayuran. Tapi kalau untuk sayurannya itu nggak perlu dimasak karena memang cuma selada aja. Jadi daun selada aku cuci bersih, dibilas pakai air matang, setelah itu udah siap untuk dimakan. Tapi untuk chicken katsunya itu namanya juga digoreng ya. Jadi uap dari minyaknya tetaplah seperti biasa bertebaran kemana-mana. Terus udah gitu serpihan dari tepung rotinya itu jadi berantakan gitu loh teman-teman. Karena kan harus dipotong-potongin gitu ya. Karena kalau chicken katsu nggak dipotong itu kayaknya dilihat nggak enak banget ya. Dan dimakannya pun susah gitu. Oke lah teman-teman, sekarang kita lanjut aja untuk nyuci piringnya. Nah ini untuk cucian piring yang sudah bersih aku tiriskan di dalam baskom besar seperti ini ya. Karena memang peniris piringku sudah beberapa waktu yang lalu aku buang. Karena peniris piring aku yang dulu itu udah lama banget, itu dari pertama awal aku nikah sampai beberapa bulan yang lalu baru aku buang. Jadi udah kebayangkan ya, dari awalnya yang masih cantik gitu warna putih masih ada pelapisnya. Nah sampai pelapisnya itu udah pada rontok semua, terus akhirnya aku cat ulang karena dipikir-pikir kan sayang kalau dibuang, padahal itu masih bisa dipakai gitu. Setelah dicat ulang, akhirnya cat yang lupas juga, jadi ya sudah diikhlaskan saja untuk dibuang. Jadi sekarang aku pakai peniris piring darurat, yaitu baskom besar seperti ini. Jadi kalau pas aku mau nyuci piring, aku pakai untuk nirisin piring, sedangkan kalau aku cuci baju itu aku keringin, aku pakai untuk jemur baju gitu. Oke lah, sekarang singkat aja ya nyuci piringnya udah selesai aja. Habis itu aku mau langsung bikin apa namanya tadi aku lupa ya Allah. Bikin susu kacang kedelai. Nah ini dia sudah penghabisan. Jadi cucian piringku hanya 1 baskom aja. Untuk kualinya pun kuali yang kecil-kecil. Selesai cuci piring, sekarang kita lanjut lagi untuk membuat susu kacang kedelai. Nah ini dia, ini adalah kacang kedelai yang sudah aku rendam dari tadi pagi sehabis sholat subuh sebelum masak gitu. Jadi sampai sekarang ini sudah lumayan lembek ya, sudah lumayan lunak. Dan udah bisa diremes-remes seperti ini untuk memisahkan antara isi kacang kedelai sama kulit arinya. Sebenarnya kalau mau kulit arinya nggak usah dipisahin juga nggak apa-apa, cuman hasilnya nanti kurang bagus gitu teman-teman. Jadi aku pilih mendingan aku pisahin kulit arinya aja. Karena untuk pisahin kulit arinya ini juga lumayan gampang. Teman-teman tinggal remes-remes kayak gini aja, kulitnya itu udah pada copot sendiri gitu. Dan jangan khawatir ya, ini aku ngeremes-remes kacang kedelai kayak gini, ngobok-ngobok kayak gini juga aku udah cuci tangan sebelumnya. Jadi insya Allah tanganku bersih ya. Nah sekarang waktunya untuk mulai memisahkan kulit ari sama kacang kedelainya. Caranya gampang banget. Jadi setelah diremes-remes tadi, itu kan udah mulai pada copot-copot, cuman masih bercampur jadi satu. Sekarang waktunya untuk misahin, caranya cuman kita buang kulitnya aja gitu. Nah biar gampangnya, kita siram atau kita isi air kayak gini. Terus dituang deh, kita saring-saring kayak gini, karena kulit arinya kan ringan ya, jadi nanti kulit arinya akan ke bawah air, sedangkan isi dari kacang kedelainya akan tertinggal di dasar panci gitu teman-teman. Mudah banget ya.
Dan kalau menurut aku, bikin susu kacang kedelai sendiri seperti ini, hemat, sudah pasti sehat, karena kita bisa kontrol sendiri gulanya mau sebanyak apa. Terus udah gitu, sudah pasti murni ya, nggak ada campuran apapun. Nah, sekarang biji kacang kedelainya sudah selesai dibersihkan. Waktunya untuk menghaluskan atau memblender. Aku siapin blendernya dulu ya, teman-teman. Ini dia blendernya. Aku pakai blender yang ukuran besar seperti ini. Maksudnya bukan blender yang buat buat bumbu gitu ya. Ini pakai blender yang buat bikin jus gitu. Jangan lupa juga untuk siapin air mateng untuk ngencerinnya nanti. Dan teman-teman sebenarnya nggak harus air matang ya. Kalian bisa pakai air keran juga. Selama itu air bersih dan layak minum itu nggak jadi masalah. Tapi di sini aku tetap pakai air minum yang sudah matang. Jadi rasanya kayak apa ya? Kayak lebih puas gitu aja teman-teman. Berasa lebih sehat gitu. Padahal air apa aja yang penting itu layak minum nggak jadi masalah ya. Di sini langsung aja kita masukin apa namanya nih? Biji kacang kedelai. Ya Allah, aku agak-agak kurang fokus teman-teman karena waktu aku dubbing ini anakku lagi di kamar mandi dan dia lagi sambil teriak-teriak sambil entahlah nyanyi-nyanyi gak jelas segala apa namanya tuh ember itu dipukul-pukul gitu pakai untuk musik-musik kayak gitu. Udah dibilangin bolak-balik kalau di kamar mandi jangan berisik tapi tetap aja. Mungkin dia lupa kali ya apa gimana. Oke lanjut lagi. Tadi sudah aku blender si biji kacang kedelainya. Sekarang waktunya untuk disaring. Sebenarnya tadinya aku mau pakai saringan yang besi itu. Tapi karena saringan yang besi itu lubangnya gede-gede, jadi akhirnya aku pakai saringan yang buat ngangetin nasi, si kain ini. Terus takutnya nanti kalau langsung aku pasang kainnya di atas pancinya, takut nanti malah masuk semua. Jadi niatnya mau aku tadahin juga pakai saringan besinya. Tapi ternyata saringan besinya juga nggak nampung teman-teman. Makanya daripada saringan besinya itu malah ngagokin, jadi saringan besinya aku sisihin aja. Aku pakai full saringan yang dari kain ini. Setelah kita tuang semua jus kedelainya, waktunya untuk kita peres. Nah, untuk meresnya juga gampang banget. Jadi tinggal diputer-puter dikit, gitu aja udah cukup. Tapi, ampas dari kedelainya ini nggak aku buang ya, tapi mau aku blender ulang lagi. Jadi ditambahin air lagi, blender ulang, setelah itu disaring lagi. Semuanya ini kita lakukan sampai batas air yang kita butuhkan. Kalau teman-teman memang mau yang lebih pekat, ya airnya jangan terlalu banyak. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih encer lagi, tinggal kita tambahin air sebanyak yang kita mau, gitu aja teman-teman. Nah, di sini aku blendernya sampai 3 kali ya, jadi jumlahnya sepanci ini. Untuk ukuran pancinya aku juga lupa ini isinya berapa liter. Jadi di sini aku nggak pakai ukuran ya teman-teman, aku modal kira-kira aja. Yang penting target aku adalah aku bikin satu panci kecil itu dan untuk kacang kedelainya waktu itu aku beli nggak sampai seperempat, mungkin sekitar 2 on dan aku pakai cuma setengahnya. Jadi kurang lebihnya aja si kacang kedelainya itu sekitar 100 gram. Sambil nungguin air kedelainya mendidih, sekarang aku sempetin untuk ke halaman, aku mau ambil daun pandan. Karena kalau misalnya nggak dipakein daun pandan ataupun vanili, itu pasti akan ada kecium bau langu, bau kacang mentah gitu loh. Jadi di sini karena kebetulan aku punya banyak daun pandan, daripada aku pakai vanili, mending aku manfaatin daun pandan yang ada di depan rumah. Nah, kalau untuk daun pandannya, aku pakai sekitar 5 batang. 5 lembar maksudnya ya. 5 lembar daun pandan karena memang daun pandanku ini nggak terlalu besar ya. Oke lanjut lagi, di sini daun pandannya kan sudah aku masukin. Dan air kedelainya sudah mulai mendidih, jadi di bagian permukaannya nimbul kayak busa-busa putih seperti ini teman-teman. Nah, si busa-busa putihnya ini harus kita buangin ya, supaya nanti hasil susu kacang kedelainya itu lebih enak gitu. Jangan lupa juga untuk masukin gula dan juga garam. Kenapa aku pakai sedikit garam? Karena nanti rasanya jadi sedikit lebih gurih gitu teman-teman. Dan selama nungguin airnya ini mendidih, teman-teman jangan kemana-mana ya. Jadi tetap ditungguin, karena kalau ditinggal kemana-mana, takutnya nanti malah airnya meluap jadi tumpah-tumpah gitu. Setelah airnya mendidih, kita matikan apinya dan susu kacang kedelai kita siap untuk dihidangkan. Teman-teman bisa pilih mau dihidangkan dalam kondisi hangat ataupun dingin, dua-duanya sama-sama enak. Nah, untuk bikin susu kacang kedelai ini mudah banget kan ya? Bahan-bahannya gampang, sehat, mudah. Dan untuk hasil yang aku dapatkan ini, susu kacangnya sedikit lebih pekat. Jadi kalau teman-teman mau yang lebih encer lagi, tinggal tambahkan lebih banyak air. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. See you next video.